Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusti Sriwandari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang stereokimia dan aktivitas biologis obat. Jadi yang pertama kita akan bahas pengertian stereokimia. Jadi stereokimia adalah studi mengenai penataan atom-atom dalam sebuah molekul yang relatif satu terhadap yang lain dalam ruang tiga dimensi. Jadi ada tiga aspek dari stereokimia. Yang pertama adalah isomer geometri, yang kedua konformasi molekul, dan yang ketiga kiralitas molekul. Kemudian interaksi obat dengan reseptor dipengaruhi oleh distribusi muatan elektronik dalam obat dan reseptor. Yang kedua, bentuk konformasi obat dan reseptor. Kemudian aktivitas obat tergantung pada stereokimia molekul obat, jarak antar atom atau gugus. Kemudian perbedaan aktivitas farmakologis stereoisomer disebabkan oleh perbedaan distribusi isomer dalam tubuh, perbedaan sifat-sifat interaksi obat dan reseptor. Kemudian kita masuk di aspek stereokimia. Yang pertama itu ada isosterisme. Jadi isosterisme itu dia menggambarkan seleksi bagian struktur yang karena karakteristik sterik, elektronik, dan sifat kelarutannya memungkinkan saling dipergantikan pada modifikasi struktur molekul obat. Jadi contohnya ada molekul N2 dan CO. Total elektronnya adalah 14. Tidak bermuatan dan menunjukkan sifat fisik seperti kekentalan, kerapatan, indeks refraksi, tatapan dielektrik, dan kelarutan yang relatif sama. Kemudian Grimm, jadi Grimm itu adalah hukum pergantian hibrida dengan penambahan atom H, suatu elektron sunyi pada atom atau molekul yang kekurangan elektron pada orbital terluarnya. Jadi bisa dilihat di slide itu adalah konfigurasi elektron. Di situ bisa dilihat C itu tangannya ada 4 dan dia merupakan ikatan rangkap. Kemudian ada NHC itu dia tangannya ada 5, kemudian ONH dan CH tangannya ada 6, dan seterusnya. Kemudian kita masuk di isosteris. Jadi isosteris itu adalah kelompok atom-atom dalam molekul yang mempunyai sifat kimia dan fisika yang sama karena mempunyai persamaan ukuran, keelektronegatifan atau stereokimia. Jadi itu adalah contoh pasangan isosterik. Contohnya sifat sterik dan konfigurasi elektronnya sama. Yang pertama ada karboksilat, keton, dan klorida. Jadi kita yang kedua, yang B ada modifikasi isosterisme. Jadi tidak ada hukum yang secara umum memperkirakan apakah akan terjadi peningkatan atau penurunan aktivitas biologis, tetapi banyak obat yang ditemukan dengan cara ini. Sehingga masih layak dipertimbangkan sebagai dasar modifikasi molekul untuk menemukan obat baru. Jadi itu di slide adalah contoh modifikasi isosterisme dari CNS depresan menjadi antidepresan. Bisa juga dilihat struktur kimianya. Yang kedua kita bahas tentang isomer dan aktivitas biologis obat. Yang pertama ada isomer geometrik atau cis trans. Jadi isomer geometrik adalah isomer yang disebabkan adanya atom-atom atau gugus-gugus yang terikat langsung pada ikatan rangkap atau pada sistem alisiklik. Bisa dilihat di gambar itu ada atom karbon yang terikat langsung pada ikatan rangkapnya. Kemudian itu contohnya ada dietilbestrol, di mana dietilbestrol ini adalah hormon estrogen non-steroid. Jadi bisa dilihat di gambar itu ada estradiol, trans dietilbestrol, dan cis dietilbestrol. Bestrodiol. Jadi trans dietilbestrol itu pengaruh resonansi dan efek steriknya minimal. Isomer trans lebih stabil dibanding isomer cis yang gambar trans dietilbestrol. Kemudian yang isomer trans
jarak identitas antara kedua gugus OH fenol kurang lebih 14,5, hampir sama dengan jarak identitas dua gugus OH struktur estradiol berinteraksi secara serasi dengan reseptor estrogen. Kemudian yang isomer cis, dia jarak identitas lebih pendek, interaksi kurang serasi. Jadi perbedaan stabilitas dan jarak identitas menyebabkan isomer trans mempunyai aktivitas estrogenik 14 kali lebih besar dibanding isomer cis. Kemudian yang B itu ada isomer konformasi dan aktivitas biologis. Jadi isomer konformasi atau konformer itu terjadi karena perbedaan pengaturan ruang dari atom atau gugus dalam struktur molekul. Contoh yang tidak berpengaruh itu trimepidin atau narkotik analgesik poten. Bisa dilihat di gambar. Jadi yang pertama itu ada bentuk ekuatorial feniltriperidin. Yang gambar kedua itu bentuk aksial feniltrimeper. Jadi isomer aksial dan ekuatorial itu potensi analgesiknya sama, pengaruh konformer terhadap aktivitas trimeperidin tidak ada. Ketiga adalah diastereoisomer dan aktivitas biologis. Jadi diastereoisomer adalah isomer yang disebabkan oleh senyawa dengan dua atau lebih atom pusat asimetrik, gugus fungsional, dan tipe reaksi sama. Jadi bisa dilihat di gambar, kedudukan gugus-gugus terletak pada ruang yang berbeda, sifat fisik dan kecepatan reaksi berbeda, distribusi metabolisme dan interaksi isomer dan reseptor juga berbeda, dan aktivitasnya tidak sama. Jadi contohnya itu ada efedrin. Jadi efedrin ini dia mempunyai dua atom C asimetrik dengan 4 bentuk aktif optis, dapat membentuk diastereoisomer. Jadi bisa dilihat di gambar itu ada efedrin eritro dan pseudoefedrin. Kemudian yang keempat ada isomer optik dan aktivitas biologis. Jadi isomer optik dia itu pada senyawa yang mempunyai atom C asimetrik. Sifat kimia dan fisikanya itu sama, hanya berbeda pada kemampuan memutar bidang cahaya, terpolarisasi, atau berbeda rotasi optiknya. Dengan sudut pemutarannya sama. Jadi bisa dilihat di gambar itu ada interaksi aktivitasnya lebih besar dan interaksi kurang serasi aktivitasnya kecil. Kemudian ada contoh obat yang membentuk isomer optik dengan aktivitas biologis yang berbeda. Yang pertama ada hyoscyamin, yang kedua metildopa, alfa metildopa, yang ketiga ada treochloramfenicol, yang keempat ada propoxyphene, yang kelima ada asam ascorbat, dan yang keenam ada indomethacin. Yang kemudian isomer negatif dan positif kloroquine, efek antimalaria sama, efek stereokimia tidak berpengaruh terhadap aktivitas biologis kloroquine. Kemudian ada perbedaan aktivitas isomer optik. Jadi perbedaan distribusi isomer dalam tubuh tanpa memandang perbedaan aksi pada tempat reseptor, karena isomer optik diseleksi terlebih dahulu oleh sistem biologi sebelum mencapai reseptor spesifik. Yaitu mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.